Jika kita beli saham BMRI 100 juta rupiah 10 tahun yang lalu, berapa dividen yang diterima saat ini? Coba bayangkan, hari ini Anda membuka aplikasi investasi. Lalu muncul notifikasi, dividen BMRI telah masuk ke rekening Anda sebesar 38 juta rupiah. Bukan hasil trading, bukan hasil jual saham, bukan juga karena Anda menambah modal setiap bulan. Uang itu masuk hanya karena Anda menjadi pemilik sebagian kecil Bank Mandiri. Pertanyaannya, apakah hal seperti itu benar-benar bisa terjadi? Jawabannya, bisa. Dan pada video kali ini kita akan menghitung bersama. Bagaimana jika 10 tahun yang lalu Anda membeli saham BMRI sebesar 100 juta, kemudian Anda tidak menjualnya sama sekali? Berapa jumlah saham yang Anda miliki sekarang? Berapa nilai investasinya? Dan yang paling menarik, berapa dividen yang Anda terima pada tahun 2026? Pastikan tonton sampai selesai karena di akhir video saya akan menunjukkan bagaimana hasilnya jika seluruh dividen tersebut terus diinvestasikan kembali. Sekarang kita mulai menghitung. Misalkan pada pertengahan tahun 2016 Anda memiliki uang 100 juta rupiah. Daripada membeli mobil baru atau barang konsumtif, Anda memutuskan membeli saham BMRI. Saat itu harga saham berada di kisaran 5.000 per lembar sebelum stok split. Dengan modal 100 juta, Anda memperoleh sekitar 20.000 lembar saham. Kemudian perjalanan dimulai. Pada tahun 2017 Bank Mandiri melakukan stok split 1:2. Jumlah saham Anda langsung berubah menjadi 40.000 lembar. Tidak lama kemudian, pada tahun 2023 Bank Mandiri kembali melakukan stok split 1:2. Kini jumlah saham Anda menjadi sekitar 80.000 lembar. Perlu dipahami, stok split tidak membuat Anda lebih kaya secara instan. Yang berubah hanyalah jumlah lembar saham dan harga per lembar. Namun bagi investor jangka panjang, jumlah saham yang semakin banyak membuat nominal dividen yang diterima ikut meningkat sesuai jumlah saham yang dimiliki. Sekarang kita lihat hasilnya. Mari kita hitung satu per satu. Tahun 2016, Anda menerima sekitar 5,2 juta. Tahun 2017 sekitar 5,3 juta. Tahun 2018 sekitar 4 juta. Tahun 2019 sekitar 4,8 juta. Tahun 2020 melonjak menjadi sekitar 7 juta. Tahun 2021 sekitar 4,4 juta. Tahun 2022 sekitar 7,2 juta. Kemudian memasuki tahun 2023, dividen meningkat drastis. Anda menerima sekitar 21 juta. Pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi sekitar 28 juta. Tahun 2025 mencapai sekitar 37 juta. Dan pada pembayaran dividen tahun 2026, Bank Mandiri membagikan total dividen sekitar Rp476,96 per saham, terdiri dari dividen interim Rp100 dan dividen final sekitar Rp376,96 per saham. Karena Anda memiliki sekitar 80.000 lembar saham, maka dividen yang diterima adalah 80.000 dikali 476,96. Hasilnya sekitar 38,16 juta rupiah. Ya, hampir 40 juta rupiah. Tanpa menjual satu lembar saham pun. Kalau dibagi per bulan, nilainya sekitar 3,18 juta rupiah. Banyak orang harus bekerja lembur untuk memperoleh tambahan penghasilan sebesar itu. Namun investor memperolehnya karena memiliki aset yang produktif. Mari kita jumlahkan semuanya. Dividen yang Anda terima dari tahun 2016 hingga pembayaran tahun 2026 mencapai sekitar 163 juta rupiah. Artinya, modal awal Anda hanya 100 juta. Tetapi hanya dari dividen saja, Anda sudah menerima uang tunai lebih besar daripada modal awal. Dan yang menarik, sahamnya masih tetap Anda miliki. Bayangkan jika Anda membeli sebuah rumah seharga 100 juta rupiah. 10 tahun kemudian rumah itu masih menjadi milik Anda. Selama 10 tahun rumah tersebut juga menghasilkan uang sewa sebesar 163 juta rupiah. Kurang lebih seperti itulah konsep investasi dividen. Yang kita hitung tadi hanya dividen. Belum termasuk kenaikan harga saham. Dalam jangka panjang, harga saham BMRI juga mengalami pertumbuhan, meskipun tentu mengalami fluktuasi mengikuti kondisi pasar. Artinya total kekayaan investor terdiri dari dua sumber. Pertama adalah capital gain, kedua adalah dividen.
Kombinasi keduanya membuat investasi saham perusahaan berkualitas menjadi salah satu instrumen pembentuk kekayaan jangka panjang. Sekarang bayangkan Anda tidak menggunakan dividen tersebut untuk belanja. Setiap tahun seluruh dividen dipakai membeli saham BMRI lagi. Jumlah saham terus bertambah. Tahun berikutnya dividen menjadi lebih besar. Dividen yang lebih besar dipakai membeli saham lagi. Inilah yang disebut efek compounding. Bukan karena kita pintar menebak harga saham, tetapi karena kita membiarkan waktu bekerja untuk kita. Semakin lama periode investasi, semakin besar efek pertumbuhan tersebut. Jadi, jika Anda membeli saham BMRI senilai 100 juta sekitar 10 tahun yang lalu dan tidak pernah menjualnya, setelah 2 kali stock split Anda akan memiliki sekitar 80.000 lembar saham. Pada pembayaran dividen tahun 2026, Anda berpotensi menerima sekitar 38 juta hanya dari dividen. Total dividen yang telah diterima selama sekitar 10 tahun mencapai sekitar 163 juta, sementara sahamnya masih tetap Anda miliki. Inilah alasan mengapa banyak investor sukses lebih fokus membangun aset produktif daripada mengejar keuntungan instan. Karena ketika aset yang berkualitas terus bertumbuh, uang akan mulai bekerja untuk pemiliknya. Kalau Anda menikmati video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tulis juga di kolom komentar, saham apa yang ingin Anda hitung selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.